Gue pengen nanya deh, kalau misalnya nih kita kan kayak bikin kue aja ada resep, tidak menjamin hasilnya enak gitu ya. Iya betul. Tergantung tangannya, moodnya gitu. Ini kalau proses rebranding rebranding mulu. Proses branding udah sepanjang itu, udah sedalam itu mikir dan risetnya. Harapannya kan pasti akan works ya. Persepsi yang diharapkan bisa dipersepsikan oleh market nyampe gitu lah, articulate tadi gitu. Tapi biasanya kalaupun ada downside-nya nggak berhasil, ternyata kok ada yang kurang ya. Itu di mana sih celahnya biasanya, dan untuk anticipate itu gimana? Memang relying on tim di brandnya buat ngejalanin, karena jadi jatuhnya gitu kan, gimana mereka nge-operate gitu ya. Tapi juga tanggung jawab brand konsultannya tuh ngelihat kita ngebaca sesuatunya tepat nggak ya gitu, ketepatan kita tuh jadi tanggung jawab gitu. Dan itu yang selalu diasah kan sama Pot juga gitu, sebagai brand consultant, precision gitu. Kita tuh harus nyari precision di mana kita nemu yang tepat gitu. Dan misalnya gini, iya kalau misalnya kita ngelakuin semuanya yang tadi gitu ya, based on pengalaman kami dengan nge-develop terus frameworknya gitu, karena itu tuh buat kami cara yang kami tahu based on case tadi yang berhasil gitu. Jadi framework kami tuh dijadikan dari case tadi yang berhasil. Teruji zaman ya, zaman sekarang. Zaman sekarang ya, semoga zaman depan juga teruji ya, amin. Tapi yang paling signifikan tuh gimana tim dan antara leader dan operation itu beneran align buat ngejalanin itu. Iya, gitu. Itu susah banget deh kayaknya. Itu yang susah. Dan apa ya, harus sama-sama percaya sih di apa yang di strategi ini gitu. Dan believe gitu, maksudnya dan quantified juga ya. Ya mungkin tugas orang marketing di dalam brand buat nge-kuantifikasi juga ya, potensi segmennya, reach-nya, dan tiap bulan, tiap kuartal tuh gimana. Nah itu yang juga dilihat gitu ya. Jadi emang rely ke situ. Karena yang kita lakukan udah ngasih semua misalnya informasi, strategi, bahasa bisa dipakai gitu. Dan udah tinggal lu jalanin. Tinggal jalan gitu. Cuman kan buat akhirnya nge-unlock semua itu, ya secara apa ya, expense-nya buat bayar branding dari proses sampai itu ya memang tidak murah. Dan tidak semua brand ngambil semua. Dari awal sampai akhir banget. Tapi kalian open ya? Maksudnya buat membantu menurunkan semuanya ke, maksudnya satu kata yang terlintas di kepala gue cuma training doang sih. Itu sampai open ke situ juga? Maksudnya kayak kita biasanya setelah beres tuh ada branding workshop. Jadi mau itu ada guideline atau emang hasil outputnya itu ada yang waktu Vindes tuh semuanya banyak berapa puluh orang itu kayak, jadi aku ngomong terus kayak ngomongin ini gitu, ngomongin value gitu, terus kayak wah banyak orang export sama body pack sama gitu, aku juga gitu. Jadi ya perlu sih, karena kalau enggak ya brand owner juga mungkin bingung kayak kadang juga gimana ya komunikasinya. Kalau servis untuk, ini saya jadi kayak nanya-nanya ya. Kalau servis, bang, kita udah ada nih bang, tinggal training aja, itu bisa juga. Nah, aku tuh nggak pernah mau buat ngekomunikasiin sesuatu yang nggak aku ciptakan. I see. Karena nafasnya nafas orang kan. Tapi kenapa penasaran tiba-tiba nanya itu? Karena balik lagi ke soal yang tadi kamu bilang soal training. Karena one of the difficult thing in ngurusin branding gitu ya, kan mastiin orang-orang tuh bener-bener bisa ngeresep ya, karena kan itu yang dilihat ya. Sesimpel bagaimana kalau kita ngomongin soal fashion lagi, yang paling kebayang sama aku tuh soal
orang di toko, staffnya, bagaimana cara dia ngejawab, ekspresinya, bahkan mungkin dari gesture-nya gitu-gitu kan. Jadi kayak itu baru one thing. Jadi kayak gimana ya, terus sebenarnya mungkin nggak ada yang salah sama arahan, value dan lain-lain, tapi kemudian itu turunnya gimana kalau benar itu terjadi soalnya kamu gimana? Terjadi. Jadi waktu pas Pot lagi ngebantu brand strateginya HGL, Happy Go Lucky, dia konsep store fashion, mainly perempuan di Bandung. Itu tuh yang kita juga tweak tuh experience kan. Jadi di experience itu tuh tapi tetap ngelewatin proses yang tadi sih. Positioningnya tetap. Soalnya kalau nggak tuh nggak bisa baca gitu loh. Kecuali mereka udah ada ya dan mereka ajak banget gitu. Karena emang bisa dibuka cut of experience. Sedikit naruh. Jadi buat kami brand design itu elemennya 3. Ada strategi, ada communication, ada experience. Karena itu ruangan design brand. Masuknya tuh bisa lewat 3 itu ya. Dan outputnya bisa 3 itu. Strategi ya tadi ke positioning, ke product development bahkan gitu. Communication ke visual, strategi komunikasi dan lain-lain. Experience tuh ke beneran apa yang ada di toko gitu atau digital. Yang langsung bersentuhan sama customer gitu ya. Gitu. Nah, tapi waktu pas HGL tuh kita nge-define dulu sebenarnya si let's say apa sebutannya tuh shopkeeper ini tuh kita harus melihat dia tuh relasinya sebagai apa sama customer gitu. Nah, waktu itu kita emang ngelihat bahwa karakternya Happy Go Lucky itu tuh dia ngejembatanin antara sesuatu yang edgy ke sesuatu yang trendy gitu misalnya. Jadi dia tuh emang harus ngejembatanin gitu. Jadi dia nggak yang edgy ya gitu. Dia yang ngejembatanin itu gitu. Maka yang jadi shopkeeper tuh harus punya trend spotting eye. Gitu. Nah kita definisiin lah trend spotting eye itu kayak apa gitu. Dan akhirnya dia jadi punya job desk baru gitu. Terus itu kan experience ya. Nah itu ngelahirin itu. Terus udah gitu juga secara apa namanya spatial, ruangannya, layouting ya, sensingnya gitu kali ya. Sensing sama bahkan apa display system. Jadi display systemnya kita harus categorizing by apa. Itu kan experience ya. Ya betul. Dan di desain itu gitu. Nah itu juga di tweak gitu, karena itu experience juga kan. Nah itu tuh juga hal-hal yang lahir dari branding gitu ya, atau rebranding yang kita tweak. Jadi bisa sih bagian itu aja juga. Oke. Bisa banget.